Halo. Selamat pagi, Bu Aan. Hai, selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Terima Terdengar kasih tidak suaranya? juga. Terdengar jelas. Sebentar saya cek dulu. Ya, ya sudah. Ya, Halo, udah terdengar jelas sekarang. cukup suaranya ya? Ya, Jelas? Ya. jelas. Selamat pagi, Ibu Dokter Pagi. Mas Lansi Hombi. Apa kabarnya nih? Baik, dokter juga apa kabar nih? Tampak Alhamdulillah. segar. Oh, tambah segar ya. Harus semangat dong ya. Sabtu harus untuk semua berbagi. Iya, iya. Mhm. Gimana kabarnya nih? Bisa menyempatkan waktu begitu sibuknya? Bu Aan Ya, dengan kegiatannya ya. ya senang sih banyak kegiatan dan semuanya bisa dilaksanakan di rumah sambil mengerjakan pekerjaan ini itu juga bisa mengerjakan eh, pekerjaan di kampus. Hmm, hmm. Iya. Ya. Sibukannya apa? Pagi ini kosong nih ya, Bu An? Hari ini nih sebetulnya sedang mempersiapkan ini membuat presentasi untuk hari Senin tentang tipografi. Jadi selain Oh, selain iya, ilustrasi iya. buku anak, saya juga punya minat ke tipografi. Tipografi. Jadi ya tipografi itu ilmu menyusun huruf seperti itu, ilmu tentang Waduh. desain huruf. Iya, iya, iya. Wah, nanti bisa Ya, lanjut ya pembincangan kita tentang tipografi ya. iya, iya, silakan. Ya, Bu An, sesuai dengan tema saat ini, karena memang Mm-mm. di zaman sekarang tuh anak mungkin cenderung orang tua itu memberikan gawai ya, membuat mereka kasihkan dengan gawainya, Mm-mm. akhirnya nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai pembelajaran sehari-hari itu mereka dapatkan Mm-mm. dari gawai orang tua. Mm-mm. Mm-mm. Seperti kita itu ternyata cerita-cerita dongeng atau cerita anak-anak itu luar biasa kesannya. Contohnya dulu Ya. mungkin ada cerita si kancil ya, kemudian Mm-mm. Mm-mm. cerita-cerita dongeng lainnya, Bu Ani Timun ternyata itu Mas, ya. betul sekali. Ternyata itu Mm-mm. sangat melekat sekali ya di pikiran bawah sadar Iya, gitu. iya, Nah iya. sekarang Mas, mm-mm. betul, betul. Sekarang sesuai dengan temanya bahwa Mm-mm. tema saat ini adalah terapeutik untuk anak, Mm-mm. terapeutik for Mm-mm. kids melalui bahasa anak. Mm-mm. Boleh, Iya, alhamdulillah bisa sambung lagi. Memang sambung Sabtu lagi tuh, ya. Ya, oke. Sabtu Jadi tuh banyak sekali terapeutik yang lain. melalui buku itu adalah sebuah proses eh, apa ya? mem- Komunikasi antara dua orang di mana yang satu orang itu menjadi semacam terapis tapi bukan dalam arti terapis yang profesional tapi membantu pihak yang lain untuk menyembuhkan satu masalah gitu, healing jadinya. Nah, buku itu juga punya aspek-aspek terapeutik sebetulnya. Jadi dalam buku tuh ada berbagai jenis buku sebetulnya. Salah satunya adalah buku-buku yang me, apa ya, menceritakan hal-hal yang cukup sulit, misalnya tentang trauma atau misalnya tentang kematian. Dan Oh, lewat buku itu bahwa kita bisa sharing pengalaman orang lain, bagaimana memecahkan masalah, dan juga anak bisa merasa dia menjadi bagian. ya. Kalau wow effect, dia wow effect itu jadi kita membuat anak itu Mm-mm. mau dulu dengan
Mama mau cerita nih, ada cerita nih, gitu bahasanya. Setelah itu bercerita dari buku, kemudian ya, bercerita menjelang tidur itu gelombang otak itu turun. Pada saat gelombang otak itu turun, itulah yang disebut hipnogogi, hipnosis menjelang tidur. Ya, halo, putus ya? Oke, Halo, maaf tadi ya agak udah. keputus. Iya keputus, keputus. Ya, sudah. Ya, kembali lagi tadi namanya hipnogogik ya Bu An ya. Ya, Halo, hipnogogik. Ya, namanya hipnogogik, hipnosis menjelang tidur. Ya. Jadi sebenarnya Bu An sudah melakukan itu, hipnogogik, hipnosis menjelang tidur. Luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi pengalamannya oh, dua pengalaman. oke. Ya. Jadi pengalaman Bu An ini yang membuat Bu An atau melatar belakangi Bu An untuk mendalami buku cerita anak ini ya, karena ternyata dari jadi inilah yang melatar belakangi Bu An sampai sekarang concern ke buku cerita anak, concern ke Iya, tumbuh kembang anak ya. Jadi ini yang melatar iya, belakangi iya, mungkin ya Bu An. iya, iya. Salah satunya ini, iya, Bisa iya, sekali. Jadi, iya. jadi butuh sebenarnya kata terapeutik di sini sebenarnya bukan uh, terapi secara khusus ya. Jadi memang ada hubungan komunikasi antara orang dan anaknya. Ya. Jadi ternyata itu salah satu cara untuk Betul, betul. berkomunikasi dengan ya. Bu An. Nah sekarang jadi dari cerita ini, dari dongeng ini, otomatis apa, anak bisa menyerap dari ceritanya. Nah, pada saat Bu An menceritakan, ada buku di sampingnya atau hanya uh, mimik dan body language Bu An yang menceritakannya? Aduh, maaf ini keputus lagi suaranya nggak. Ya, Pertanyaan ya dokter saya belum saya dengar dengan penuh. betul. Ya, saya ulangi. Eh, Pada saat ya. bercerita itu, Mm-mm. apakah ada buku di samping Bu Aan itu bercerita kepada anak, ataukah Bu An hanya mengekspresikan wajah, tubuh, dan bahasa tubuh saja kepada anak? Maaf, apakah pada saat bercerita ini keputus lagi tadi? Apakah Apakah saat pada saat bercerita dengan bercerita apa itu, dengan tubuh tadi, Dok? ya, pada saat bercerita itu memang ada buku cerita anaknya, Bu An sambil menceritakan, Iya, dan iya ada ada. buku. Oh, ada Iya ya? betul. Ataukah hanya, Iya betul ada. jadi Ada. ada ya? Tuh, jadi memang harus, Ada. jadi Iya membuat anak ada. ini, Mm-mm. oke, berarti ada buku di sampingnya ya. Ada. Iya ada. Sekarang bisa dijelaskan juga apa bedanya nih Bu An, sebagai Bu An adalah Mm-mm. uh, Mm-mm. dari co-founder dari penerbit buku anak ini, perbedaan antara komik anak dengan buku cerita anak, apa perbedaannya? Karena kan sekarang banyak juga cerita-cerita bergambar dari mana luar ya, diterima oleh kita seperti itu. Nah, jadi apa bedanya komik anak dan buku cerita anak? Boleh Oke. disampaikan oleh Bu An? Iya. Oke. Tadi agak terputus, cuman kelihatannya sih pertanyaan apa bedanya komik dengan buku cerita anak ya? Ya betul betul. Iya. Nah, ini komik kadang-kadang suka dianggap buku cerita anak karena
mungkin dulu kita melihat film animasi itu sorry, karena komik itu kan gayanya gaya kartun. Nah, film animasi kan itu yang waktu kita anak-anak suka lihat kan gayanya kartun. Jadi kadang-kadang Ya, orang suka salah kaprah. Komik itu eh, bukan jadi berbeda. karena kartun tuh bukan untuk anak-anak, tapi banyak juga komik yang untuk orang dewasa. Pendekatannya beda. Dia pakai dalam satu halaman tuh bisa kata juga. Nah, kalau buku anak nggak seperti itu. Dia satu panel tapi harus bisa menceritakan semuanya. Sebenarnya tantangannya justru di situ. Nah, buku anak sendiri bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga senang baca buku anak. Gitu. Dan sebaliknya sama dengan komik. Komik itu bukan untuk anak, ada juga komik untuk orang dewasa. Dan biasanya komik itu dibacanya sih untuk anak SD yang agak ke atas gitu, bukan anak yang balita gitu. Biasanya seperti itu. Tuh, mungkin karena cenderung Itu lucu ya. sama imajinatif, jadi dianggapnya komik itu untuk anak-anak, padahal belum tentu juga. Gitu. Kalau cerita itu dalam satu halaman harus bisa cerita untuk anak, justru tantangannya besar karena dalam satu halaman tuh harus bisa cerita macam-macam, harus bisa melalui teks dan juga melalui gambar. Jadi gambarnya juga bercerita gitu. Selain gambar kita melihat, kita memberi gambar yang baik kepada anak-anak untuk apa ya, untuk apresiasi artistiknya, tapi juga gambar itu punya cerita. Gitu. Iya. Jadi satu halaman itu ya. Jadi satu halaman buku cerita itu harus bisa menceritakan satu halaman secara penuh ya, Bu Ania. Maaf dokter, putus lagi. Iya. Dokter putus lagi nih barusan. Jadi kembali ke buku cerita anak, bahwa kalau buku cerita anak itu Mm-mm. satu halaman tuh harus itu kita bisa menceritakan isi dan gambarnya Mm-mm. seperti dan Mm-mm. memang cerita Mm-mm. bisa kan untuk anak-anak di bawah SD bisa ya. Bisa, bisa. Bahkan untuk bayi. Kalau buku cerita itu ada buku bayi. Jadi ada baby book, ada board book, ada buku kain, lalu ada levelnya sebetulnya tergantung kontennya. Jadi tergantung isi ceritanya, tergantung kata-katanya juga, apakah dia bisa mengerti dan tergantung konsepnya juga. Jadi kalau untuk buku pemula biasanya sih kalimatnya sedikit, kata-katanya juga sedikit. Tapi meskipun seperti itu, ceritanya bisa kita ikuti lewat gambarnya. Itu sebabnya disebut picture book karena gambarnya yang bercerita. Gitu. Oke. Ya. Tapi kan kadang-kadang kalau di toko buku kan orang tua tuh suka jangan beli buku itu, teksnya sedikit. Padahal justru gambar juga bercerita sebetulnya. Kita tuh bisa menyusuri cerita yang panjang, lapisan dan tokoh-tokoh yang bercerita melalui satu halaman saja sebetulnya. Nah ini banyak yang kadang-kadang orang tua tidak mengerti gitu. Oke, iya betul sekali ya. Jadi gambar juga mempunyai cerita. Pun Iya, teks ya, Bu An ya. iya betul. Jadi Jadi ini gambar juga ada kecerdasan otak kanannya akan lebih tuh. Dan dengan gambar yang berwarna tentunya ya, Bu An ya. Iya, gambar yang berwarna. sebentar, Gambarnya kenapa dok? berwarna ya, Bu? Gambarnya Gambar berwarna ya. gambar gambar umumnya berwarna, tapi tidak harus berwarna. Tapi anak-anak suka sekali dengan yang warna-warna yang cerah seperti itu. Oke. Karena warna juga memberikan emosi, emosi seperti apa yang
ingin ditampilkan. Misalnya cerah ceria kalau dia bergembira, lalu agak redup kalau jika ingin menceritakan hal-hal yang sepi atau hal-hal yang sedih seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya, dari warna juga menunjukkan suasana Mm-mm. ya. Iya Suasana betul. sekali. Ada contohnya Bu An, boleh diperlihatkan? Oh, oke. Saya punya beberapa contoh nih. Ini kebetulan buku-bukunya adalah yang dibuat oleh mahasiswa di kelas kami. Ini ada buku rangkaian Andara Nusantara. Isinya tuh ada 14 cerita rakyat. Nah, kalau kita ketahui cerita rakyat itu kan nggak selalu untuk anak-anak. Nah, misalnya kalau ada cerita rakyat yang akhirnya misalnya seorang putri menemukan jodohnya lalu mereka menikah, tapi kalau di sini menceritakan bagaimana mereka akhirnya menjadi bersahabat seperti itu. Lalu adegan yang mengandung kekerasan itu juga tidak kami ceritakan. Jadi ini sudah dipilih dan di sini ilustrasinya juga bermacam-macam gayanya karena mengikuti apa isi ceritanya dan juga kami ingin memperlihatkan bahwa style dan gaya itu beragam sekali, tidak terbatas. Jadi ini semacam apa ya, agak melewat buku anak tuh ya, buku anak apapun juga yang dengan kekayaan dan keragaman yang sangat bervariatif itu juga menjadi galeri buat anak-anak sebetulnya. Karena kan anak-anak kan agak susah datang ke galeri ya. Orang dewasa pun nggak semua orang mau datang ke galeri, padahal di galeri itu banyak karya seni yang hebat dan yang luar biasa. Tapi mungkin melalui buku anak, anak-anak bisa menikmati dan bisa mulai menghargai seni. Oke, ya betul sekali. Jadi dengan melalui buku anak, anak bisa menikmati dan menghargai seni itu luar biasa ya. Apalagi dengan seni itu akan lebih berkembang otak kanannya. Ya, betul. Ya, betul Iya. sekali. Lebih berkembang. Ya, ya. Iya. Nah, kira-kira dalam pemilihan buku cerita anak ini bisa didapatkan di mana, Bu An? Apakah di toko-toko buku ada? Apakah hanya di tempat tertentu yang bisa dikunjungi? Di toko buku ada banyak sekali. Kita tahu sekarang toko buku tuh setengahnya itu adalah buku anak gitu ya, isinya koleksi buku anak. Tapi orang tua bisa memilih yang terbaik, misalnya yang cocok untuk anak, misalnya yang sesuai dengan minatnya, tidak harus selalu yang berisi pesan moral sebetulnya, atau tidak harus berisi tentang harus bisa jadi apa, pintar jadi apa, enggak sebetulnya. Tapi banyak cerita-cerita yang bisa memantik imajinasi, meskipun itu dalam hari-hari, tapi bukan cerita yang menggurui. Bisa cari minat anak apa, lalu kita juga kita harus membaca dulu sebetulnya. Harus sebelum anak-anak memilih, kita juga harus membaca. Itu isinya apa sih sebetulnya, cocok nggak untuk dia? Apakah kata-katanya terlalu sulit atau misalnya terlalu mudah? Lalu bisa buku-buku ini juga nggak harus selalu di toko buku sebetulnya. Saat ini kita tuh sangat apa ya, lebih fleksibel gitu. Puskurbook juga membuat platform digital untuk cerita-cerita buku cerita anak. Lalu ada platform namanya Let's Read, itu ada buku-buku cerita yang bisa kita unduh dengan gratis. Lalu ada bahkan ada bahasa-bahasa daerahnya, jadi kita bisa pilih bahasa daerahnya di mana. Dengan ilustrasinya yang bagus di situ juga dan ditulis dengan baik. Lalu ada platform juga namanya Literasi Cloud. Kita tinggal buka lalu download cerita-ceritanya. Dan di situ juga dibantu usianya
kita bisa pilih yang cocok di mana. Lalu juga dulu anak saya pernah diajak oleh satu komunitas, dia bikin website namanya serusetiapsaat.com. Ya, itu juga bisa lihat. Nah, di situ yang membuat ceritanya bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga. Kebetulan anak saya membuat cerita tentang dinosaurus dan dia membantu ilustrasinya. Banyak sih sebetulnya. Jadi sekarang nggak terbatas kita harus beli buku, tapi kita juga bisa melewati akses platform yang seperti tadi. Dan juga kalau di Bandung nih asik Dok, ada perpustakaan yang baik sekali. Saya tahu boleh. ada namanya Pustaka Lana. Pustaka Lana. Iya, lalu ada juga perpustakaan Elmo Loka. Itu juga dua perpustakaan itu bisa. Mereka sekarang memberi layanan pinjaman buku melalui pengiriman karena perpustakaan kan ditutup ya sekarang ya. Gitu. Ya, Dan mereka juga kalau lihat Instagramnya banyak kegiatannya. Termasuk ini di kelas ilustrasi buku anak Kiba juga kami juga membuat kegiatan-kegiatan. Nanti tanggal 18 Oktober juga kami akan mengadakan read aloud dengan para pendongeng dan ada cerita-cerita yang dihasilkan oleh mahasiswa kami dibacakan oleh mereka dengan aktivitas-aktivitasnya. Jadi banyak sih sebetulnya. Saya juga ini sekalian jadi buku anak tuh ada buku anak tuh ada levelnya. Jadi ada level yang untuk anak pemula yang kata-katanya sedikit, misalnya seperti mana ya? Ada beberapa pemula, tapi juga ada juga buku yang untuk anak-anak yang sudah mahir membaca. Jadi gambarnya sedikit, tapi teksnya yang banyak. Misalnya ini adalah cerita anak yang dibuat oleh anak-anak, ditulis oleh anak-anak, menceritakan tentang pengalaman mereka selama COVID. Jadi ya kita dengan buku ini kita tahu bahwa anak-anak di daerah tertentu tuh punya cara mengatasi pandemik ini dengan cara yang berbeda-beda karena mereka punya fasilitas yang berbeda, ada yang nggak punya sinyal, ada yang gurunya harus datang jauh-jauh gitu, datang untuk memberikan soal. Nah ini semua ada di sini. Jadi kalau ini ceritanya panjang tapi teks gambarnya hanya satu gitu. Beda dengan picture book. Kalau picture book ini macam ini gambarnya yang banyak tapi teksnya sedikit. Nah, ini buku untuk pengantar tidur. Ini bagus sekali nih, Dok. Ini buku ini sebetulnya sudah 50 tahun yang lalu ini dibuatnya, tapi terus-menerus dicetak karena isinya tuh menenangkan anak gitu. Isinya ceritanya kita bayangkan seorang ibu membacakan buku ini dekat sekali dengan kuping dengan pendengarannya, terus sentuhan tubuh, mungkin detakan jantung juga, lalu dengan kata-kata yang lembut membacakan buku ini. Ini sebetulnya bukunya kalau dibaca tuh iramanya tenang, lalu selalu di sini mengulangi kata-kata good night, selamat tidur. Selamat tidur, dia menyapa benda-benda yang ada di sekitarnya. Kebetulan ini benda-bendanya juga ada di kamar tidurnya, tapi selalu diakhiri dengan selamat tidur lemari, selamat tidur lampu, dan terbayang suara ibu yang lembut. Suara ibu yang lembut itu kan menenangkan, yang mungkin sampai saat dia dewasa nanti kan akan selalu diingat tuh suara ibunya. Luar biasa sekali ya. Jadi betul-betul buku cerita anak ini betul-betul membuat anak tenang. Betul sekali, buku cerita anak ini sebagai terapeutik untuk anak. Jadi cara komunikasi antara dengan anak ya.
hubungan emosionalnya juga ya luar biasa ya. Hubungan emosional. Ya. Karena sekarang Bu Aan seperti kita lihat malam saya banyak yang bercerita kepada saya ya yang curhat-curhat tuh anak-anak gawainya, ibu pun dengan gawainya di kamar masing, atau pada saat yang paling miris sekali sekarang di COVID ini, pandemi ini, orang tua menetein atau mendampingi tidur, tapi tetap orang tua memegang gawai. Jadi hubungan emosionalnya sama chemistry tidak ada. Oh, iya, terdistraksi ya, terganggu ya. Betul. Akhirnya sekarang angka kejadian stres pada anak juga meningkat ya, Bu An ya. Iya, 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 iya. Iya. Ya, hubungan antara seorang ibu, apalagi tadi Bu An cerita dengan nada bicara yang pelan-pelan, lemah lembut, itu akan masuk ke pikiran bawah sadarnya, Iya. akan terpikir pikiran bawah sadarnya Iya. bahwa itulah jantung kehidupan baginya. Iya, betul. Betul Itulah sekali. dia. Pada Iya. saat dia menjadi ibu, dimasukkan hal-hal yang baik positif dan tidak selalu harus ada pesan moral ya, Bu An ya. Betul, betul. Tapi ada dengan kedekatan seperti itu otomatis menjalin hubungan ibu dan anak dan ada percaya dirinya anak pada suatu betul. ya, Iya. Betul, karena dia merasa dicintai gitu ya, dia jadi penghargaan dirinya juga cukup ya. Jadi dia percaya diri dan menghargai dirinya juga. terasa sudah azan ya, sudah jam 12. Oke, ada lagi Bu An yang mau disampaikan? Ya, tadi tipsnya sudah, kemudian cara mendapatkan buku ceritanya juga sudah. Nah, sekarang kira-kira setelah Bu An sudah mempelajari sedikit tentang hipnoterapi ya, Bu An. Tampaknya ilmu hipnoterapi ini apakah bisa diaplikasikan sekarang di yayasan Litaranya atau sebagai fasilitator apakah bisa ilmu yang sudah dipelajari oleh Bu An? Jadi sebetulnya secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Jadi itu sebetulnya memberikan suasana yang tenang, memberikan mengafirmasikan sesuatu yang positif, lalu akan mengucapkan kata-kata juga yang positif, itu juga termasuk menurut saya sih termasuk dari aspek hipnoterapi. Saya juga pernah, kalau saya sendiri sih pernah pakai untuk ini dok. Jadi saya tuh ini di luar buku anak nggak apa-apa ya dok ya? Oh, boleh. Jadi saya tuh dulu kalau ke facial kan dipencet itu sakitnya luar biasa. Saya bilang ini sakitnya luar biasa, tapi waktu itu akhirnya saya menghipnotis diri sendiri dengan menggunakan pernafasan yang tenang, lalu mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tenang, dan itu aneh sekali, rasa sakitnya hilang dok, yang tadinya saya selalu jerit-jerit sampai pegang segala macam dan au dan mengganggu ruangan dok. Dan akhirnya saya tuh sampai udah selesai nih facialnya gitu, sampai saya pikir gitu loh. Dan kalau minggu depannya, bulan depannya saya kesana lagi, ada orang yang sakit-sakit gitu ya, au, terus saya tuh pengen berbagi kepada dia tuh, ini ada cara nih menghipnotis diri sendiri sehingga rasa sakitnya tuh hilang gitu. Nah itu tuh ceritanya tuh. Luar biasa. Jadi kata-kata sakit kita rubah menjadi kata-kata nyaman, enak dan tenang. Breathing relaksasi ya. Iya. Buang nafas, jadi tenang, hormon sakit itu turun.
Mm-mm. akhirnya nyaman dengan dikeluarkan atau diekstraksinya. Oh gitu, ya ya ya. Itu, Wajah lebih spesial ya Bu. ah, oh ya 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 ya. Jadi sekarang garis besar dari sini, jadi ternyata sebelum Bu An mempelajari hipnoterapi di tahun Mm-mm, 2019 itu sebenarnya Bu An sudah mm-mm. sekali ikut ini dari 2017 kalau nggak salah ya Bu An, 2016 ya Iya, Bu An. iya ya betul betul. Bu An menyelesaikan belum Iya, mengajar yang lain-lain, Bu An baru bisa ikut 2019 ya. iya betul betul. Mm-mm. Nah, Itu ternyata itu dengan, dari kecil. Gitu. mm-mm, Jadi ternyata ilmu hipnosis itu dari anak-anak mm-mm. kecil itu sudah diterapkan oleh Bu An sebenarnya. Iya iya betul. Mm-mm. Jadi waktu mempelajari hipnoterapi juga Bu An sudah paham sebenarnya. Iya, tapi ternyata ada tekniknya, jadi tekniknya juga banyak. Dan waktu itu kita juga belajar bahwa kita kita sendiri juga harus tenang juga. Jadi sumber kalau kalau kita sendiri nggak tenang itu yang mungkin energi yang keluarnya juga ini ya eh, tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ya, betul. Ya, menular. Jadi pada saat kita mau apa, menterapi atau mau sugesti Mm-mm, siapapun kita harus dulu ya. Karena kita mm-mm. mobil listrik kan Bu An ya. Kalau tidak Oh, jadi terbawa tinggi juga. Nah, iya iya iya. menular. Pikiran bawah sadar itu sangat ya energinya Ah, pun iya dengan iya. cerita ini pada saat ibunya hadir ada di tempat itu saat bercerita hadir dan ada dan khusus jadi fokus ya bercerita maka akan terjalinlah hubungan yang baik. Betul betul. Iya. Jadi Jadi sudah kitanya sendiri harus mempersiapkan diri juga ya, harus punya waktu dan tenang juga ya. ya betul sekali. Ya. Ada cerita ada cerita anak seorang ibu ini mempunyai 5 orang anak. Apakah saya harus setiap hari bercerita ke anak itu Mm-mm, ya, dengan mm-mm, ya. Jadi dengan 5 orang anak itu kita mm-mm, bisa mm-mm, sama-sama bercerita mm-mm, lima mm-mm, jadi apa berdampingan tidurnya atau yang sangat berkualitas mm-mm, adalah mm-mm. sehari satu anak. Oh, wa- Oh, ya. Sehari satu anak. Jadi yang penting mm-mm, kualitas diberikan si ibu dan si anak. Hari Senin dari anak pertama, mm-mm, hari kedua dengan anak yang kedua, ketiga, anak ketiga dan selanjutnya. Dan itu akhirnya mengkualitaskan diri dan hubungan antara ibu dan anak sangat dekat. Nah, mm-mm, mm-mm. jadi betul-betul seorang ibu itu adalah pencerita terbaik ya, Bu An. Iya betul. Kadang-kadang meskipun tanpa buku anak pun eh, ibu tuh juga bisa bercerita tanpa buku anak juga. Iya, betul sekali. Apalagi ada bukunya, jadi lebih lebih Iya, apa terarahkan iya, kan ya. iya betul betul. Mungkin ada terakhir, Bu An, ada apa tips-tipsnya bagaimana untuk melakukan terapeutik pada anak melalui buku cerita anak itu. Mm-mm. Tipsnya bagaimana? Boleh disampaikan sesuai dengan pengalaman Bu An selama ini sudah menemani. Ya, ya, jadi pertama sebetulnya kitanya sendiri yang harus sudah punya waktu siap secara emosi dan kita juga tenang, lalu Okay. tidak menomorduakan anak. Jadi begitu waktu itu untuk anak, itu anaklah satu-satunya perhatian kita, fokus kita. Lalu kita bisa menanyakan kepada anak buku apa yang ingin dia baca. Oke, luar Eh, di- biasa. Ditanyakan saja. Sebaiknya sih kita punya beberapa koleksi di rumah tuh ada perpustakaan kecil. Jadi silakan silakan dia dia saja yang memilih gitu.
Lalu mulailah dengan melihat dulu respon anak tuh seperti apa. Jadi pada saat membacakan cerita itu kita tetap melihat emosi anak itu seperti apa. Jadi nggak hanya membacakan sambil tadi pegang gadget gitu, tapi kita betul-betul hadir untuk dia dan mulai membacakan. Dan bisa juga pada saat membaca kita juga bisa melakukan interaksi, misalnya menanyakan gimana ya rasanya anak ini, misalnya pada saat anak itu gembira atau sedih, minta dia juga merespon cerita itu. Lalu kalau dia ingin bertanya, itu juga kita harus menjawabnya dan berikan waktu untuk dia menjawab sampai dia selesai, baru kita meneruskan ceritanya sampai selesai. Kalau dia ingin mengulang itu nggak apa-apa, itu biasa. Mungkin dia mendapatkan kesukaan dengan satu bagian-bagian tertentu, atau juga mungkin dia mengulang karena dia merasa bisa nih, oh aku tahu nih cerita ini, aku sudah menguasai cerita ini, itu juga bisa. Gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi pada saat membacakan anak, kita hadir, betul-betul hadir untuk anak, dan cerita yang dibaca, suasananya, waktunya juga pilih yang betul-betul nyaman buat kedua-duanya. Jadi kedua-duanya itu harus nyaman. Jadi bukan cuman anaknya yang pengen minta tapi kitanya juga nggak siap atau kita masih sibuk gitu. Itu sebaiknya kita khusus hati kita, lalu pikiran kita, emosi kita juga bersama-sama dengan dia. Karena begitu dia larut dalam cerita, pelan-pelan tuh sebetulnya kita bisa memasukkan tanda kutip pesan ya, bukan kamu harus ini kayak seperti anak ini pandai loh, kamu mau nggak jadi pandai, bukan. Tapi pesan yang apa ya, yang sangat halus banget kita sisipkan kepada anak itu. Oke, luar biasa sekali tipsnya Bu Aan, luar biasa. Ya, terima kasih sekali. Ini sangat bermanfaat sekali untuk Sabtu seru kita ini. Mudah-mudahan Bu Aan sampaikan kepada kami dan semua ini jadi kebaikan dan terus mengalir pahalanya sampai tinggi ya Bu Aan ya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih harapan baiknya. Saya ucapkan terima kasih Bu Aan sudah mau menyempatkan waktunya, dan semoga diberi biasa kebahagiaan, kemudian kemudahan dalam hidupnya dan mencapai surganya Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Untuk dokter juga, harapan terbaik untuk dokter juga. Amin, amin. Doa terbaik juga untuk Bu Aan. Oke. Terima kasih, sampai ketemu. Selamat dan selamat menyambungkan Sabtu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama dengan Bu Aan, yaitu tema tadi tentang therapeutic for kids melalui buku cerita anak. Ya, yang saya bisa ambil petik dari cerita ini, dari ngobrol bareng asik dan tuntas kali ini di Sabtu ketiga, yaitu bagaimana tipsnya menterapi anak atau therapeutic for kids melalui buku cerita anak. Jadi bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan moral atau masukan-masukan kepada anak, yaitu melalui dengan buku cerita anak. Ya, jadi yang pertama itu siapkan diri bahwa kita hadir dan ada di samping anak. Jadi tidak ada gawai, tidak ada apapun di samping kita, hanya anak. Ya. Kedua, nomor satukanlah anak. Jadi kita bercerita hanya saya dan anak. Jadi tidak ada siapa lagi. Ya. Kemudian ketiga, tanyakan kepada anak buku cerita mana yang ingin dipilih. Kemudian keempat, kalau bisa ada perpustakaan di rumah, ada perpustakaan kecil di rumah. Jadi biar anak ada interaksinya bahwa mana buku yang akan dipilihnya. Kemudian
Yang kelima, lihat dulu emosi anak saat itu. Kalau emosi anaknya sedang sedih, kita mencari buku bacaan atau buku cerita anak yang menggambarkan hal itu. Kemudian lagi senang, kita mencari buku bacaan yang menggambarkan hal itu juga. Ya. Kemudian mulai membaca, dan ada interaksi tanya jawab. Ya, seperti Bu An sampaikan, interaksi tanya jawab. Aduh, bagaimana nih rasanya menjadi seorang yang sesuai dengan ceritanya. Nah, itu harus ada komunikasi. Dan pada saat anak bertanya, si ibu itu harus menerangkan, sama-sama Bu Aan. Ibu harus menjawab dengan tuntas, sampai anak itu merasa terjawab semua. Seperti itu. Kemudian setelah ada interaksi, mengulang ceritanya. Walaupun pada akhirnya nanti anak mengatakan bahwa, oh saya sudah paham, saya sudah mengerti cerita selanjutnya. Oke, kita alihkan lagi bahwa anak memilih yang mana. Nah, pada saat anak yang terakhir adalah pada saat anak sudah larut dengan cerita dari si ibu itu, dari buku cerita anak ini, maka silahkan kita masukkan, kita sisipkan. Pada saat anak larut, pada saat anak fokus, belum otaknya begitu turun, ya, anaknya lebih tenang, kita bisa mensugesti anak dengan memasukkan pesan-pesan, menyisipkan pesan-pesan yang diinginkan, pesan-pesan moral. Luar biasa sekali, terima kasih sudah bergabung di hari Sabtu seru, ngobrol bareng asik dan tuntas bersama pakar-pakar yang mendalaminya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di Sabtu seru minggu depan dengan tema yang berbeda, yang seru juga. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat weekend.